Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sah. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan siap, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini akan mendukung kita. Perwira-perwira yang saya latih juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu. Apa benar saja ajal Bung Karno semakin dekat seperti apa yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang, hubungi kawan-kawan. Kawan ketua ini berpesan agar gerakan kita ini bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan ini adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus bisa menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama yang terdiri atas perwira yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain. Para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Mejen MT Haryono, Mejen R. Suprapto, Mejen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Jenderal Aha Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando.
Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprato yang dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal Esparman dipimpin oleh Serjen Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi, bapaknya ada, Bu? Oh, ada. Pak, Siapa? ada pasukan Cakrawirawa. Cakra. Jenderal dipanggil untuk menghadap Presiden. Tolong cepat, Jenderal. Pak, cepat lagi. Maria, pegang adikku. Ibu, adik kena. Jangan bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Bawa dia. Bapak mana, Mbok? Bapak sedang tidur. Ibu kemana, Bu? Ibu sedang di rumah Taman Suropati. Bapak mana, Dek? Bu. Coba panggilkan Bapak, bilang ada tamu. Mbok ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang. Tunggu, kalau begitu saya mandi dulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka atau berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Jadi tembak. Polis Jenderal. Ada apa? Bapak diminta menghadap ke Presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan jalan Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah Jenderal. Bawa dia. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa masuk? Mana surat perintah?
NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Bu, coba hubungi Pak Yani. Loh, kok telepon saya dibanting? Kalau begitu saya pasti sedang difitnah. Presiden sudah menunggu jenderal, bawa dia. Permisi jenderal, Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dengan Presiden. Itu perintah yang kami terima, Pak. Malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak, situasi gawat jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar, saya pakai dulu. Tidak usah jenderal, bawa dia. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Pak, ada Cakra Birawa di luar. Suruh saja kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Bapak harus dibawa sekarang juga. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal, ini perkataan terakhir Jenderal. Bakar ke atas. Bawa dia. Mana dorongmu? Ampun Pak, Katakan cepat, mana dorongmu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? di kamar atas Pak. Keluar jenderal, keluar! Keluar, segera turun atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan jenderal. Ayo cepat jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Ini adalah surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayah akui bahwa Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab! Penderitaan itu pedih jenderal. Coba rasakan sulitan ini. Ayo bicara. Ayo bicara setan. Belum juga, masih mau tutup mulut, gak mau ngomong. Silahkan ambil surat pernyataan ini, atau Art yang bicara. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjang diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran.
menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Betapa hatiku takkan bisa